Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Nikmat iman dan Islam merupakan nikmat terbesar, karena dengan dasar iman dan Islam, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curah atas junjunan alam, yakni habibuna wa nabiyuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biqali Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semoga rahmat Allah dan salam Allah terlimpah curah kepada junjun kami, yakni habibuna wa nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Baiklah, dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk setir sekelumit firman Allah yang ada kaitannya dengan tausiah yang saya akan berikan, yakni menggunakan waktu sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ashr, wal asr, demi masa, demi waktu. Ada yang menafsirkan demi salat asar. Ini pertanda Allah bersumpah dengan waw qasamnya, waw qasam, lil qasam. Allah bersumpah dengan waktu, demi waktu asar. Demi waktu. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Manusia itu semua manusia, al-insan. Semua manusia, baik siapa saja, orang mana saja, bangsa apa saja, jenis apa saja. Jenis manusia cuma dua ya Bu ya. Ya Pak ya. Manusia cuma dua jenisnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu manusia, jenis manusia semuanya akan husr, akan rugi. Jadi seorang presiden akan rugi, apapun profesinya, doktor, insinyur, kiai, ustadz, siapapun. Innal insana lafi husrin. Manusia itu akan rugi, benar-benar dalam kerugian. Manusia dalam kerugian kalau tak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Manusia itu dalam kerugian. Ada 4 pengecualian
Yang pertama, illal ladzina amanu. Yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini tidak akan rugi, saudara. Karena orang yang beriman, yang pastinya dia takut. Kalau ada perintah Allah, pasti dia laksanakan. Kalau ada larangan Allah, pasti ia tinggalkan. Karena takut, ia beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikat. Beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada qada dan qadar. Mereka tidak akan rugi. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jadi orang yang beriman seperti itu, kaum muslimin, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi dikatakan orang tidak akan mencuri. Orang tidak akan berzina selagi ada dalamnya iman. Jadi iman ini membentengi seseorang tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berbuat maksiat kalau dasarnya ada iman di dadanya. Dia takut kalau berbuat maksiat, takut disiksa oleh Allah. Itu. Makanya orang beriman betul-betul. Posisi iman adalah syarat mutlak untuk mencapai derajat yang mulia, atau syarat mutlak untuk bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman, kaum muslimin. Jadi iman ini saudara-saudara harus kita pertahankan sebaik-baiknya. Sebab kadang-kadang yazid wa yanqus, dalam arti semangat dalam ibadah kita, kadang-kadang kita naik, kadang-kadang turun. Naik kadang-kadang kalau banyak rezeki, banyak anugerah karunia, kita merasa bersyukur. Ibadah jadi rajin ke masjid, rajin berjamaah, muka cerah, sama orang baik-baik saja. Itu karena Allah SWT berikan nikmat kepada kita. Itu. Tapi kadang-kadang iman bisa down, bisa turun, atau bisa melemah tatkala banyak ujian, cobaan yang begitu besarnya. Kadang-kadang kekurangan ekonomi, ya, susah makan, tak punya tempat tinggal. Kemudian masalah rumah tangga, masalah anak, masalah pergaulan manusia. Kadang-kadang jika ada masalah, keimanan kita, ibadah kita down. Terutama kekurangan ekonomi. Kekurangan ekonomi. Kadal fakru ayat kaumna kufur. Hampir saja orang yang fakir itu jadi kufur. Ya, karena bisa jadi orang yang fakir bisa berbuat sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya walaupun dengan cara yang haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya jika orang beriman, walaupun bagaimanapun situasi dan kondisinya, baik ia fakir atau miskin, kaya atau tidak kaya, orang yang beriman tentunya baik-baik saja. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi iman kita harus jaga baik-baik dengan menjalankan perintah-perintah Allah, terutama salat 5 waktu yang sudah ditentukan waktunya, jangan sampai kita tinggalkan. Itu yang pertama, menjaga kiat iman supaya terus istiqomah. Nah, itu. Yang kedua, kaum muslimin, pengecualian Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini orang yang beramal saleh, jika ia mewakafkan sesuatu sedekah jariyah, itu amal soleh, pahalanya ngalir walaupun dia sudah meninggal dunia.
Jadi berbuat amal soleh, apalagi melaksanakan wakaf. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Jadi ia tak paham benar. Ini punya harta, mumpung punya harta nih, gunakan sebagian harta ini untuk wakaf. Dia tahu, karena ketika ajal datang menjemput, tak bisa lagi berbuat amal soleh. Makanya orang-orang yang sudah meninggal itu pengennya hidup lagi, kasih kesempatan untuk bisa beramal soleh, beriman, beramal soleh, bersedekah. Wa asadaqu aku minas solihin. Itu. Jadi amal soleh ini penting. Wakaf jariyah untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, madrasah Islam. Kemudian sedekah, ta'awanu 'alal birri, menolong sesama muslim, ya. Khairun nas anfa'ul nas, menolong, mencukupi kebutuhannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Tentunya ini merupakan amal soleh yang tentunya balasannya luar biasa. Jadi kita dituntut untuk bisa melaksanakan, menjalankan amal soleh semampu mungkin, semaksimal mungkin, semampunya lah. Tak perlu kita payah-payah ditentukan. Yang penting kita beramal soleh. Lebih banyak lebih bagus. Bukan ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Jadi ikan belanak, ikan gabus. Amal soleh semakin banyak, semakin bagus. Amal soleh. Mari dari sekarang kita siapkan minimal ketika hari Jumat datang ke masjid, jangan lupa dari pagi siapkan uang untuk memasukkan atau untuk bersedekah, memasukkan sedekah ke kotak amal, ke canceling. Kadang-kadang sebelum khatib naik mimbar, kotak infak dijalankan, kita masukkan berapapun jumlahnya. Ikan belanak, ikan gabus, semakin banyak semakin bagus. Pahalanya kalau ikhlas yang 10.000 tentu lebih bagus daripada yang ikhlas 5.000. Dan sebaliknya. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi beramal soleh. Kita siapkan menjadi orang, kita sendiri cetak menjadi orang yang gemar beramal soleh. Istri kita jadikan orang yang gemar beramal soleh. Anak kita juga sama. Kita didik untuk bersedekah. Walaupun punya uang 5.000, anak suruh salat Jumatan dan suruh masukkan uangnya. Itu pentingnya mencetak generasi yang beramal soleh. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya orang-orang yang tidak akan merugi itu adalah orang-orang watawasau bil haq, yang saling berwasiat di jalan hak, supaya menetapi jalan hak, ya, di jalan hak. Jadi kita perlunya menasihati orang lain ketika ada kesusahan, kebingungan, kita nasihatkan. Ketika dia mulai bergeser, melenceng, kita luruskan, kita nasihati. Adinu an nasihat, kita nasihati, cukup nasihati. Jadi jangan sampai membiarkan saudara kita, apalagi istri kita atau suami kita atau anak kita, dibiarkan berbuat maksiat.
kita tidak dinasehati, kita perlu berikan nasihat. Kita luruskan, kita suruh kembali kepada jalan yang benar. Itu pentingnya saling menasehati di jalan hak, saling berwasiat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini secara ringkas saja, watawasau bisab, dan saling menasehati, saling mewasiati di dalam kesabaran. Nah, jadi hidup ini, saudara-saudara, tidak selamanya di atas, kadang ada di bawah. Tidak selamanya kita naik, kadang turun. Juga ekonomi kita kadang-kadang di atas, kadang di bawah. Itu namanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Jadi ketika ada musibah, kita kasih wasiat supaya bersabar. Ketika ada masalah berat, kita kasih nasihat untuk bersabar. Tahan emosi. Jika ada masalah-masalah, kita suruh orang bersabar, kasih tahu pahala sabar. As-sabru miftahu ma yurja. Sabar kuncinya sesuatu yang kita harapkan. Sabar itu pahit. Lebih pahit dari makan buah mahoni. Tahu buah mahoni? Buah mahoni itu kalau kita gigit, Masya Allah, pahitnya sampai ke ini, kerongkongan. Lama itu nempel. Bantrawali buah mahoni, ya. Tapi hasilnya manis, lebih manis daripada madu. Jadi sabar ini memang sesuatu yang sangat pahit. Sabar menunggu, sabar buat nahan diri, sabar menghadapi musibah, sabar untuk menjalankan ketakwaan perintah Allah, sabar menjauhi maksiat. Ini kesabaran yang perlu kita jalankan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Baiklah, itu saja untuk pertemuan di masjid ini sebelum khutbah. Dan insyaallah ada jadwal khutbah pada Jumat ini tanggal 13 Oktober 2023 ini. Tadi sudah dihubungi oleh pengurus Masjid Raudatul Walah Perumahan Puri Casablanca, ya, yang ada di Batam Center. Mudah-mudahan mungkin temanya ini atau yang lain. Yang jelas mohon doanya, semoga saya diberikan kemudahan, kelancaran dan keselamatan ketika pergi dan pulang kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.